Halo coy, apa kabar nih? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kali ini Mimin mau mengulas alur cerita film yang berjudul Fast and Furious 9. Nggak usah pakai lama-lama, cus mari kita capcus menuju alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan di mana menceritakan tentang masa lalu Dom dan Jacob ketika masih menjadi mekanik dari pembalap NASCAR yang tidak lain adalah ayah mereka. Jack mengatakan terjadi kerusakan berulang pada mesin mobilnya. Terus Jack meminta Jacob buat benerin mesin mobilnya nih coy. Setelah itu di area balapan ada pembalap yang bernama Kenny Lander. Dia tuh berambisi banget nih coy buat ngalahin si Jack. Tapi kejadian naas tiba-tiba menimpa sang ayah saat mau beradu kecepatan di balapan itu. Mobil yang dikendarai oleh Jack terbakar di tengah balapan. Dom dan Jacob cuman terpaku ngelihat kejadian itu coy. Kemudian scan berlanjut di mana Dom yang saat itu memutuskan untuk pensiun dari dunia balap dan intelijen. Dom memilih buat tinggal di pedesaan bersama istrinya Letty dan juga anaknya yang bernama Brian. Masalah muncul ketika mantan rekan setimnya Roman bersama Tej dan Ramsey mendatangi rumahnya. Di sini mereka meminta Dom dan Letty untuk mengikuti suatu misi nih coy. Kira-kira misi apa ya? Ramsey kemudian menjelaskan jika mereka berencana mencari pesawat Mr. Nobody yang terjatuh karena serangan udara dari agen yang membelot saat membawa Chipper. Pesawat itu terjatuh di daerah terpencil dan diawasi oleh militer. Mereka juga harus mengamankan alat super canggih bernama Ares. Namun di sini Dom nggak mau melakukannya nih. Waduh, gimana nih coy? Oke coy, di sini pas malam hari tiba, Letty langsung cus mau berangkat ikut melakukan misi itu coy. Dia naik motor sendirian. Wih, keren nih coy. Terus Dom yang nggak mau ikut cuman bisa terdiam terus nonton kembali suatu rekaman. Nah, di sini Dom kayaknya menyadari sesuatu gitu. Dan dia menyamakannya dengan salah satu foto. Keesokannya pas Letty mau naik pesawat, tiba-tiba Dom datang nyusul Letty nih coy. Mungkin Dom kangen kali ya nggak bobok bareng sama Letty. Terus mereka berangkat ke Monte Quinto buat mulai ngejalanin misi. Tim cepet-cepet menuju ke lokasi pesawat Mr. Nobody itu coy. Karena mereka tuh nggak punya banyak waktu karena keburu kepapasan dengan orang militer. Akhirnya mereka pun sampai. Dengan waspada mereka mencari Ares dan akhirnya Ares pun berada di tangan mereka. Namun hanya sebagian dan mereka harus nyari lagi bagian yang lain nih coy. Kemudian secara tiba-tiba ada tembakan mengarah ke mereka. Dor, ternyata berasal dari orang militer yang juga pengen ngedapetin Ares. Wih, Ares jadi rebutan nih coy. Dom dan kawan-kawannya berusaha melarikan diri dari serangan militer. Tanpa disadari, mereka masuk ke kawasan Pelligro Minas. Jadi Pelligro Minas itu area berbahaya, di mana area tersebut ada ranjau daratnya nih coy. Wadidaw, dak dikduk dah certar nih. Saat melewati kawasan ini ranjaunya banyak yang meledak. Begitupun mobil militer juga banyak yang meledak. Api berkobar di mana-mana sampai-sampai belakang mobil Roman juga terbakar dan mengeluarkan ledakan. Mobil Roman terpental dan terjepit di antara himpitan dua batu di mana di bawahnya itu ada ranjau daratnya. Dan sebentar lagi jika mobil itu terjatuh, ranjaunya bisa meledak nih coy. Roman akhirnya berhasil keluar. Tapi pas Roman berjalan, tiba-tiba ranjau meledak dan membuat mobil menimpa Roman. Duh, Roman pasti mati nih coy. Oh enggak ya coy, ternyata dia selamat nih coy. Rupanya malaikat Israel gak mau nyebut nyawanya nih coy. Oke, lanjut ya coy. Ken beralih ke Letty yang terus dikejar sama militer. Letty bisa ngatasin sendirian nih coy. Tapi pas Letty ngetril, dia ketabrak salah satu mobil militer. Untungnya Dom langsung menangkap Letty dengan mobilnya. Di sini Ares menggelinding. Terus secara tiba-tiba seorang laki-laki datang dan ngambil Ares itu coy. Ternyata dia itu Jacob, saudara laki-laki dari Dom. Dom yang ngeliat itu langsung ngejar Jacob coy. Di sini mereka kejar-kejaran kayak Tom and Jerry gitu.
Sedangkan Tej terlalu barbar mengendarai mobilnya sampai nabrak mobil militer. Karena terpojok, Tej nekat melewati jembatan kecil suatu perbatasan. Sepertinya mereka akan terjatuh nih coy. Oh enggak coy, ternyata mereka berhasil nyebrang. Kemudian Letty dan Dom tetap berjuang mengejar Jacob meskipun mereka ditembaki dari pesawat. Tapi Jacob pun berhasil melewati perbatasan dengan dibantu pesawat jet. Sedangkan Dom dan Letty yang melihat jembatannya telah tiada, mereka nekat nyebrang dengan cara cerdiknya. Mereka pun akhirnya berhasil selamat nih coy. Singkat cerita, Dom yang sedang berkumpul dengan tim, tiba-tiba Dom berpikir tentang masa lalunya nih coy, dimana waktu itu setelah kejadian kecelakaan ayahnya, Jacob ingin menghajar Kenny Linder namun dipisah oleh Dom, dan malah Dom yang menghajar Linder hingga membuat dia dipenjara nih coy. Di dalam penjara, Dom mengetahui satu ilmu dari kedua temannya, dimana mereka pernah ngasih tahu Dom jika ada retakan kecil di selang bahan bakar terus kemasukan angin, maka mesin mobil bisa jadi loyo dan akhirnya meledak deh coy. Karena itu Dom jadi ingat kalau dulu mekanik terakhir yang benerin mobil ayahnya adalah Jacob. Karena inilah Dom berpikir kalau Jacob lah yang menyebabkan kecelakaan ayahnya. Terus setelah Dom keluar dari penjara, Dom langsung nemuin Jacob di area balapan coy. Pas udah ketemu, Dom yang penuh emosi langsung nantangin Jacob buat balap mobil coy. Dom mengatakan kalau Jacob menang dia boleh pulang, tapi kalau kalah Jacob harus pergi selamanya dan gak boleh kembali coy. Waduh, ini namanya ngusir secara halus nih coy. Balapan pun dimulai coy. Di sini ternyata Domlah pemenangnya, dan dengan berat hati Jacob harus menerima kekalahannya dan melakukan apa yang diminta oleh Dom. Berawal dari sinilah hubungan keduanya jadi nggak akur nih coy. Selanjutnya di masa kini ternyata Jacob tuh bekerja sama dengan Otto untuk mendapatkan potongan Ares yang lainnya dan mengunggahnya ke satelit coy. Jacob dan Otto bertemu di sebuah tempat di mana ternyata di situ tuh ada Chipper yang sedang mereka tahan. Keduanya mengobrol dan Chipper kayaknya mengetahui banyak tentang riwayat hidup Jacob nih coy. Terus Jacob kemudian nunjukin satu potongan Ares. Jacob mengatakan ke Chipper kalau separuhnya Ares itu tersembunyi di salah satu ribuan berangkas agensi. Jacob meminta Chipper buat nyari tahu di mana lokasinya menggunakan drive utama yang mereka curi dari pesawat Mr. Nobody coy. Chipper pun akhirnya melakukan perintah Jacob. Terus lokasi potongan Ares itu bisa dilacak dengan mudah dan cepat nih coy. Setelah itu Jacob pergi, tapi di sini Chipper mengedipkan mata ke Otto coy. Kayaknya keduanya punya rencana di belakang Jacob nih. Kemudian lokasi dalam film berpindah ke daerah Laut Kaspia nih coy. Di sini Dom dan tim singgah di suatu tempat persembunyian. Kayaknya bekas tempat persembunyian Mr. Nobody sih. Terus salah satu anggota tim tanya ke Dom tentang rencana selanjutnya nih coy. Tapi Dom yang mengetahui kalau Jacob terlibat dalam persoalan ini meminta biar Dom aja yang ngurus Jacob. Mereka nggak perlu terlibat coy, tapi tim nggak setuju coy karena mereka tetap mau bekerja bersama. Beberapa saat kemudian mereka kedatangan tamu bernama Mia Lorito coy, saudara perempuan Dom. Di sini awalnya Dom nggak mau Mia terlibat nih coy, tapi karena Mia ngeyel mau ikut bantuin tim, akhirnya Dom membiarkan Mia terlibat coy. Setelah itu rapat pun dimulai nih. Ramsey mulai menjelaskan tentang proyek Aries, dimana jika Aries ini diunggah ke satelit, dia akan cepat menyebar kayak virus coy, yang nantinya bisa mengendalikan sistem senjata apapun coy, kayak senjata tradisional, nuklir, dan lainnya coy. Terus kalau Aries jatuh ke tangan Jacob, maka Jacob bisa mereka ulang tatanan dunia dalam hitungan menit, yang berarti Aries ini adalah dewa perang coy, dan Jacob bisa menjadi dewa dari hampir segalanya. Nah, karena Aries ini terlalu berbahaya, maka prototipe Aries sengaja diambil dan dibelah menjadi dua oleh Mr. Nobody nih coy. Aries gak bakal berharga tanpa kunci aktivasi, sedangkan kunci aktivasinya telah hilang. Jadi dari rapat ini Dom dan tim berencana mencari kunci aktivasi Ariesnya coy. Tej mengatakan jika ada seseorang yang memiliki keterkaitan dengan kunci Aries, dia adalah Han Lui, dimana Han Lui ini sudah mati coy. Di sini Mia sama Letty bakal cari tahu tentang Han Lui. Sebelum mereka pergi, Dom ngasih sebuah foto yang dia dapat pas hari kematian Han Lui, di mana ada cap pos yang bertuliskan Tokyo. Selanjutnya Letty sama Mia cus berangkat ke Tokyo nih coy.
Karena perjalanan jauh, mereka jadi lapar nih coy, jadi makan bakso dulu. Sambil ngobrol sama Mia, tiba-tiba Letty nggak sengaja dapat petunjuk gambar Meksiko di salah satu gedung deket situ nih coy. Mereka nyelonong masuk aja nih. Di sana mereka nemu foto Hanwei sama cewek. Dan tiba-tiba wanita membawa pedang datang coy, namanya Ellie. Dia berusaha menyelamatkan Mia sama Letty dari serangan seseorang. Sepertinya ini serangan dari tim Jacob yang juga sedang mencari informasi mengenai kunci aktivasi nih kayaknya coy. Triple cewek ini terus melawan untuk menyelamatkan diri. Mereka terus berusaha ngelumpuhin penyerang. Pas Ele lagi nyerang nih coy, dia hampir aja ditembak. Untungnya Letty mendorong penembak itu keluar gedung coy, jadi Ele bisa selamat. Terus Letty terjatuh keluar gedung nih. Pas Letty mau bangun, ada penyerang yang datang buat nembak Letty coy. Tapi tiba-tiba penyerang itu ditembak dari arah lain. Ternyata yang menembak adalah Hanwei. Ternyata Hanwei masih hidup nih coy. Scan beralih ke Dom yang sedang mencari informasi mengenai keberadaan Jacob coy. Di sini Dom menemui Budi, rekan lamanya, di mana Budi ini adalah orang yang sempat merawat Jacob coy. Di sana, Dom akhirnya mendapatkan informasi bahwa Jacob hidup di London. Gak lama-lama, Dom akhirnya langsung cus berangkat ke London coy. Di sana Dom menemui wanita tua tapi kekinian, namanya Queenie. Dominic memberi sinyal kalau dia lagi nyari seseorang nih coy. Queenie pun ngajak Dom untuk naik ke dalam mobil curiannya. Mereka akhirnya dikejar oleh polisi. Sambil nyetir, mereka sambil ngobrol nih coy. Dari obrolan itu, Dom dapat info mengenai Jacob yang akan melakukan sebuah rencana di Edinburgh. Queenie yang begitu barbar nyetir mobil dan kayak pembalap ini akhirnya lepas dari pengejaran polisi dan mereka pun sampai di suatu tempat yang besar mewah seperti istana. Ada banyak wanita cantik yang berjoget nih coy. Terus Queenie pun pergi setelah Dom turun dari mobil. Di sini Dom disapa oleh Otto, tapi nampaknya Dom mengacuhkannya nih coy. Dom dengan muka acuhnya langsung nyelonong masuk nih coy. Nggak pakai lama, Dom akhirnya ketemu sama Jacob coy. Di sini mereka nampaknya sama-sama emosi mengingat masa lalu mereka. Mereka kemudian saling menodongkan pistol satu sama lain nih coy. Pas keadaan tegang kayak gitu, tiba-tiba ada tim Interpol yang mengepung Dom nih coy. Rupanya Otto memanggil Interpol dengan alasan untuk menangkap Dom yang menerobos ke area istana ini dan menduganya sebagai percobaan pembunuhan. Akhirnya Dom dibawa oleh tim Interpol ke dalam mobil coy. Tapi tanpa diduga, Dom bertemu anak buah Queenie bernama Lisa yang menyamar menjadi Interpol dan melepaskan Dom. Lisa juga memberikan pistol yang berisi kode biometrik Jacob yang mana itu bisa memudahkan Dom untuk melacak Jacob coy. Kemudian di sisi lain Jacob dan Otto sedang ngobrol berdua nih. Mereka berencana segera pergi ke Edinburgh untuk mengambil potongan Aries yang lain. Keesokannya tibalah di Edinburgh nih coy. Di sini terlihat dua petugas sedang mendorong lemari besi berisi potongan Aries itu ke dalam suatu ruangan. Ramsey yang sudah standby di lokasi mengawasi semuanya lewat komputernya nih coy. Pas Ted dan Roman sampai di lokasi, tiba-tiba komputer Ramsey error coy. Begitupun semua kamera juga mati tanpa diduga. Ternyata semua itu terjadi karena Jacob yang sedang melakukan aksinya. Jacob pun akhirnya berhasil mendapatkan potongan Aries nih coy. Kemudian Roman menyadari ada yang mencurigakan dari dua pria baju biru, yang mana pria itu adalah pembawa besi rahasia berisi Aries tadi coy. Dan mereka pun menghajar kedua petugas itu. Pas Ted nelpon Dom nih coy, tiba-tiba kalungnya nempel ke dinding mobil. Akhirnya Tej dan Roman mengecek isi mobil, tapi tanpa diduga seseorang menodorkan pistol ke kepala mereka. Di sisi lain, Ramsey mengabari Dom kalau posisi datang mengisolasi keamanan tempat itu. Mendengar itu, Dom berpikir jika Jacob tidak melalui jalur darat dalam melakukan aksinya. Di sini Dom turun dari mobil dan mengecek ke udara. Ternyata benar, Jacob melakukan aksinya menggunakan sejenis flying fox nih coy. Dom dengan gercepnya langsung ngejar Jacob menggunakan mobilnya nih. Kemudian Ramsey yang ngelihat Otto keluar dari tempat itu, dia langsung membuntutinya.
Ramsay yang gak bisa nyetir mobil, dengan nekatnya dia terpaksa harus melakukannya nih coy. Dan bismillahirrahmanirrahim, Ramsay akhirnya nyetir mobil sendiri untuk mengikuti Otto. Dan ternyata di dalam mobil itu ada Ramon dan Ted yang sedang disekap oleh anak buah Otto. Mobil itu dilengkapi dengan alat canggih berupa magnet dengan kekuatan yang besar coy. Ramsay terus berusaha ngejar Otto meskipun nabrak-nabrak nih coy. Dan sepanjang perjalanan, Ted dan Roman terus berantem dengan anak buah Otto coy. Mereka akhirnya dapat melumpuhkan anak buah Otto dengan membuangnya keluar mobil. Di sisi lain, Dom akhirnya memberhentikan mobilnya dan naik ke atap untuk mengejar Jacob. Pas waktu yang tepat, akhirnya Dom bisa nangkep Jacob dan mereka masuk ke suatu ruangan di salah satu gedung coy. Mereka akhirnya berantem parah nih. Kemudian Jacob keluar gedung dengan melompat dan jatuh di atas mobil. Begitupun Dom yang langsung menyusulnya. Mereka berantem di atas mobil di atas jalan layang. Di sini Otto yang berusaha mau jemput Jacob, nggak taunya belakang mobilnya ditabrak sama Ramsay nih coy. Otto nggak bisa kabur karena mobilnya mogok. Otto kemudian pergi ke gedung tempat Chipper ditahan. Dia meminta anak buah untuk membuat mobil, senjata api dan alat apapun yang canggih. Melihat ini, Chipper tertawa coy. Mereka ngobrol sebentar dan dari sinilah sepertinya Otto berubah pikiran untuk bekerja sama dengan Chipper untuk mengkhianati Jacob dalam melakukan aksinya mengunggah Aries ke satelit. Kemudian terlihat Jacob dan Dom yang berantem terjatuh dari jalan layang dan jatuhnya itu di atas mobil Ramsay. Jacob langsung nyelonong masuk mobil orang dan kabur, sedangkan Dom masuk ke dalam mobil Ramsay. Selanjutnya mereka kejar-kejaran nih coy. Namun di sini ternyata mereka berada di dua jalan berbeda yang bersebelahan. Ramsay kemudian mencet tombol magnet dan pas banget mobil yang dikendarai Jacob langsung terseret ke dalam mobil Ramsay. Jacob akhirnya disekap di tempat persembunyian Dom dan tim. Beberapa saat kemudian Letty dan Mia datang bersama Elle dan Han. Ngelihat Han Lue yang masih hidup, semuanya terkejut nih coy. Kemudian Han menceritakan setelah kematian Giselle, dia direkrut oleh Mr. Nobody. Han dikasih tugas untuk mencari Ares di sebuah rumah ilmuwan. Han berhasil mencuri alat itu, tapi ternyata di sana ada tim lain yang membunuh ilmuwan itu dengan meledakkan mobilnya coy. Di sini kebetulan anak dari ilmuwan itu yang bernama Elle, dia masih selamat. Nampaknya dia ketakutan melihat apa yang terjadi. Han yang tidak tega melihatnya lalu membantunya nih coy. Sejak itu Elle dirawat oleh Han. Karena Elle adalah kunci dari Ares, dia akan menjadi target semua orang yang ingin mendapatkan Ares. Karena itulah Mr. Nobody merekayasa kematian Han. Selagi mereka bercerita, tiba-tiba alarm berbunyi nih coy. Otto telah tiba bersama anak buahnya dengan senjata lengkap. Jacob pun telah dibebaskan. Di sini ternyata Jacob pernah bekerja sama dengan Mr. Nobody dan agen yang membelot itu ternyata adalah Jacob. Jacob kemudian bercerita tentang kematian ayahnya. Dia mengatakan kalau sang ayah terlilit hutang yang besar. Kemudian Jack berusaha kalah dari lomba dan meminta Jacob untuk membantunya. Tapi di sini Jacob ternyata tidak tahu jika itu bisa membuat mobilnya meledak coy. Jack juga meminta Jacob untuk tidak menceritakan keadaan ayahnya kepada Dom. Jacob yang mengetahui bahwa Elle adalah kunci aktivasi Ares, dia kemudian membawa Elle pergi bersamanya nih coy. Beberapa saat kemudian, Dom melawan pasukan yang tersisa dengan mengaktifkan magnet untuk menyedot senjata dan juga tabung gas yang ada di rompi pasukan itu. Selanjutnya, Dom dan timnya kabur. Namun di sini Dom mengunci pintu belakang untuk menghalangi anak buah Otto agar tidak lagi mengejar yang lain. Letty yang melihat itu ingin membantu Dom, tapi pintu telah terkunci. Kemudian Dom berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkan pasukan itu coy. Meskipun dia dikeroyok, tapi Dom tetap berusaha bertahan nih coy. Sampai-sampai bangunan itu roboh dan kemudian Dom terjatuh dan tenggelam ke dalam air. Ketika Dom tidak sadarkan diri, dia didapati mimpi yang membawa ke masa lalunya nih coy. Di sana dia melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata apa yang dikatakan oleh Jacob adalah fakta dan benar adanya. Dan setelah diselamatkan oleh Letty, Dom pun sadar coy.
Kemudian Dom dan tim kembali rapat nih coy. Mereka memikirkan cara untuk menghentikan Jacob. Dan akhirnya mereka berencana untuk membagi tim menjadi dua kelompok, di mana tim satu bertugas menghalangi Jacob dan pasukannya di darat, dan yang kedua meretas satelit di luar angkasa. Kemudian Dom dan tim memulai rencananya nih coy. Tej dan Roman bertugas pergi keluar angkasa, dan mereka pun berhasil sampai di luar angkasa dengan bantuan mobil yang dilengkapi oleh roket. Sedangkan Dom dan yang lain bertugas menggagalkan rencana Jacob dan mengeluarkan El dari sekapan Jacob. El dikurung di sebuah truk besi dengan alat pengaman yang canggih. Han dan Mia menempelkan mobilnya ke truk besi itu. Mereka berusaha menyelamatkan El nih coy, dan akhirnya mereka pun bisa mengambil alih mobil truk itu. Di sisi lain, Jacob dan Otto yang mulai mengunggah Ares ke satelit, tiba-tiba saja Otto mengatakan ada gangguan. Jacob pun pergi keluar mobil untuk mengecek apa yang terjadi. Namun, di sini ada salah satu anak buah Otto menghajar Jacob coy. Otto ingin melenyapkan Jacob nih coy. Dan ternyata benar. Rupanya Otto mengkhianati Jacob dan bekerja sama dengan Chipper. Jacob yang kalah besar dari pertarungan itu, dia akhirnya terpental. Kemudian Dom yang melihat kejadian itu, dia memutuskan untuk menyelamatkan Jacob dengan bantuan Mia coy. Jacob pun selamat. Kemudian dia pergi menaiki mobil yang tertempel di truk besi Mia. Kemudian Dom dan tim berusaha menghentikan truk besi utama yang dikendarai oleh Otto. Namun sepertinya kekuatan mobil itu benar-benar canggih nih coy. Mereka sudah mengaktifkan magnet, tapi tetap aja mobil truk itu tidak oleng dan tidak tembus sama sekali meskipun ditembaki oleh El. Dom berencana membalikkan truk itu dengan Letty, namun gagal. Dan secara tiba-tiba Jacob membantu mereka nih coy. Dom dan Jacob bekerja sama melumpuhkan truk besi utama itu dengan memberi tekanan dari bawah agar truk itu bisa terbalik nih. Mereka pun mengaktifkan magnet dan melakukan sesuai rencana. Akhirnya truk besi Otto itu bisa dihentikan. Kemudian unggahan hampir selesai, sedangkan Tej dan Roman terjadi sesuatu nih coy. Keduanya terpaksa menabrak satelit untuk menggagalkan unggahan Ares. Akhirnya mereka pun berhasil. Dom pun berhasil melepaskan Ares dari perangkat dan segera mengambil alih setir mobil truk itu coy. Namun secara tiba-tiba Chipper datang mengendarai pesawat jet dan meluncurkan tembakan ke mobil truk yang dikendarai oleh Dom. Dom yang begitu cerdik akhirnya bisa keluar dari mobil truk itu. Sedangkan truk itu terbakar lalu terpental mengenai pesawat jet yang dikendarai oleh Chipper nih coy. Keduanya akhirnya meledak bersama deh. Dan misi pun akhirnya berhasil nih coy. Dan di akhir cerita semua berkumpul bahagia nih. Dom dan Jacob nampaknya sudah akur kembali.